Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Anak-anak sekalian, para santri rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pelajaran nahwu. Ya. Kemarin di pertemuan kelima telah kita bahas, telah kita sampaikan al-majrurat yang pertama, yaitu isim-isim yang didahului huruf jar. Sekarang insya Allah kita akan masuk ke yang kedua, ya. Isim majrur yang kedua. Apa itu? Yaitu isim majrur karena idhafah. Nah, ini judulnya. Al-majrur bil idhafah. Isim majrur karena idhafah. Baik, yakunul ismu majruran idza kana mudhafan ilaihi. Halaman 98 ya. Isim itu dijarkan majrur idza kana mudhafan ilaihi. Jika dia menjadi mudhaf ilaih. Berarti maksud dari bil idhafah adalah menjadi mudhaf ilaih. Gitu ya. Begini. Majrur karena idhafah. Maksudnya apa? Majrur karena menjadi mudhaf ilaih. Nah, ini pengertiannya. Wal mudhafu ilaihi huwa ismun au dhamirun yunsabu ila ismin sabiqin. Mudhaf ilaih adalah isim, ya, atau dhamir. Isim atau dhamir yang disandarkan kepada isim sebelumnya. Baik, contoh. Zurtu hadiqatal asmaki. Zurtu hadiqatal asmaki. Aku mengunjungi kebun ikan. Kebunnya ikan. Di kebun tersebut banyak ikan untuk ternak ikan. Ya, dipelihara ikan di situ. Ini ya sebagai mudhaf ilaih. Al-asmak di sini sebagai mudhaf ilaih. Dia disandarkan kepada isim sabiqin. Nah, zurtu hadiqatan. Nah, ini adalah ismun sabiqun. Hadiqatan di sini ismun sabiqun. Al-asmak ini yang disandarkan kepada hadiqah. Baik. Mana mudhaf ilaihnya di sini? Mudhaf ilaihnya adalah ini, al-asmaki. Dia majrur bil kasrah. Baik, falau qulna zurtu hadiqatan wa sakatna. Jika kita katakan aku mengunjungi kebun. Dah sampai di situ kita diam. La yu'raf ayyu hadiqatin hiyal maksudah. Maka tidak akan diketahui kebun apa yang dimaksudkan di situ. Kalau ngomongnya cuma sampai sini. Tak, gitu ya. Nah, tidak akan dipahami dimaksudkan apa. Kalau cuma sampai sini ya. Titik, tak. Zurtu hadiqatan. Maka belum akan diketahui ya, kebun apa yang dimaksudkan di situ. Walakin idza qulna zurtu hadiqatal asmaki urifal maqsud. Tetapi jika kita katakan aku mengunjungi kebun ikan, langsung maksudnya diketahui. Berarti fungsi adanya mudhaf ilaih dalam suatu kalimat adalah menjelaskan isim
sebelumnya. Dalam contoh ini, al-asmak di sini sebagai mudhaf ilaih berfungsi menjelaskan hadiqah. Dijelaskan oleh al-asmak. Jelaskan. Gitu ya. Baik. Wa tusamma hadiqatan mudhafan wa tusamma al-asmaki mudhafan ilaihi. Wal idhafatu tufidul mudhafa at-ta'rifa idza kana al-mudhafu ilaihi ma'rifatan. Idhafah ini memberikan faidah kepada mudhaf. Apa faedah yang diberikan kepada mudhaf? At-ta'rifah. Ya. Si mudhaf menjadi ma'rifat, pemakrifatan. Nah, fungsi pemakrifatan itu sendiri adalah apa? Menjelaskan. Maka saya katakan di sini tadi apa? Fungsi mudhaf ilaih di sini apa? Memperjelas maksud dari kata sebelumnya yang belum jelas. Nah, memperjelas di situ dengan cara apa? Di sini diterangkan dengan ta'rif yang pertama. Nah, idhofah memberikan faedah kepada mudhaf. Mudhaf apa tadi? Isim sebelum mudhaf ilaih, memberikan faedah kepada mudhaf at-ta'rif, pemakrifatan. Dia jadi makrifat. Ya, mudhaf ini jadi makrifat. Hadiqah ini jadi makrifat. Kapan? Idza kana mudhafu ilaihi ma'rifatan. Jika ya mudhaf ilaihnya di sini makrifat. Di sini makrifat enggak? Makrifat. Di sini ada alnya. Dalam contoh ini surtu hadiqata al-asmak. Di sini mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf ilaih di sini makrifat. Hadiqah nakirah. Tatkala mudhaf ilaihnya makrifat, maka mudhaf ilaih di sini akan memberikan faedah kepada hadiqah, kepada mudhaf di sini pemakrifatan. Yang sebetulnya dia jadi nakirah menjadi makrifat, menjadi semakin jelas dengan adanya mudhaf ilaih. Sekali lagi saya ulangi, makanya mudhaf ilaih itu fungsinya apa? Memperjelas mudhaf kata ini yang belum jelas. Dengan apa cara memperjelaskannya? Dengan dimakrifatkan. Nah, pemakrifatan. Ini sudah kita bahas barusan. Yang kedua dengan apa? Wa tufidu at-takhsisa. Idza kana al-mudhafu ilaihi nakiratan. Memberikan faedah kepada mudhaf. Faedah apa? At-takhsis, pengkhususan. Ini juga untuk memperjelas, ya, yaitu dengan cara at-takhsis, dikhususkan. Sesuatu itu kalau masih umum kurang jelas, tapi kalau sudah dikhususkan maka akan semakin jelas. Kapan itu? Ya, mudhaf ilaih memberikan faedah at-takhsis idza kana al-mudhafu ilaihi nakiratan. Tatkala bentuk mudhaf ilaihnya itu nakirah. Kalau dalam contoh ini kan mudhaf ilaihnya makrifat, maka memberikan pemakrifatan kepada mudhaf. Kalau di sini nakirah, maka memberikan faedah apa? Pengkhususan. Zurtu hadiqata asmakin misalnya. Nah, di sini memberikan faedah pengkhususan. Baik. Baik. Nah, ada catatan di sini. Para yufassirun nahwiyun sabab jaril mudhaf ilaihi bi annahu majrurun bi harfi jarrin muqaddarin wa huwa lam au min au fi. Para ulama nahwu mentafsirkan, menjelaskan sebab jarnya mudhaf ilaih. Apa sebabnya? Bahwa dia itu
majrur karena sebab adanya huruf jar yang ditakdirkan, tidak tampak, ditakdirkan dia. Nah, huruf jar apa? Lam, min, fi. Contoh ya. Wa yuqaddaru harful lam fi mu'dhami halatil idhofah. Untuk huruf jar lam ini yang banyak dipakai fi mu'dhami halatil idhofah, dalam kebanyakan keadaan idhofah. Ini huruf lam sering dipakai. Zurtu hadiqata al-asmaki. Takdirnya begini, zurtu hadiqatan lil asmaki. Jadi idhofah di sini ya, idhofah di sini ya, diterjemahkan dengan lam. Aku mengunjungi kebun lil asmak, untuk ikan-ikan. Kebun untuk pelihara ikan. Baik. Nah, di sini tadi udah ya. Yang kedua, harfun wa yuqaddaru harfu min idza kana al-mudhaf ilaihi jinsan lil mudhaf. Nah, ditakdirkan huruf min jika mudhaf ilaihnya ini adalah merupakan jenis dari mudhaf itu sendiri. Contoh, ishtaraitu khatama. Nah, ishtaraitu khatama dhahabin. Khatama dhahabin. Aku membeli cincin emas. Cincin ini macam-macam. Di antara jenis cincin adalah emas. Emas. Nah, ini ada dibuat kalung, ada dibuat cincin. Nah, di antaranya adalah dibuat menjadi cincin. Nah, maka takdirnya ishtara itu khataman min dhahabin. Aku membeli cincin dari emas. Nah, mudhaf di sini, mudhaf ilaih di sini merupakan jenis dari khatam, cincin. Emas ini merupakan jenis dari di antara jenis-jenis cincin. Ada cincin emas, ada cincin perak, ada cincin besi, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini juga mudhaf ilaihnya di sini adalah apa? Nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Ya. Nakirah berarti memberikan faedah apa? At-takhsis. Taksis kepada ini khatam. Dia menjadi apa? Jelas karena at-takhsis, bukan pemakrifatannya. Berikutnya, wa yuqaddaru harfu fi idza kana al-mudhafu ilaihi dzarfan. Ditakdirkan huruf fi jika mudhaf ilaihnya itu dzaraf. Contoh, tatallabtu minhu abhathahu sahiral layali. Tatallabtu minhu abhathahu saharal layali. Nah, aku menuntut darinya abhathahu. Talabtu minhu abhathahu. Aku menuntut darinya abhathahu, pembahasannya saharal layali, di sepanjang malam. Takdir as-saharu fil layali. Wa fi mayali. Baik, dari sini kita langsung ke halaman 102. Nah, pokoknya kita ambil intinya. Nah, intinya adalah apa? Pembahasan kali ini. Ini ya, isim yang jar karena mudhaf ilaih. Nah, kita ambil di sini. Nah, sebelumnya di sini dibahas mudhaf itu bagaimana ya. Macam-macamnya isim, dari isim apa aja dibahas di situ. Nah, kita nggak bahas, silahkan baca sendiri. Langsung kita bahas ini mudhaf ilaih.
yang menjadi pokok bahasannya. Al-mudhafu ilaihi. Al-mudhafu ilaihi yakunu imma isman dhahiran au dhamiran. Tadi sudah ya. Mudhafu ilaihi itu bisa isim dhahir atau dhamir. Idza kana mudhafu ilaihi isman dhahiran fa innahu yakunu adatan ma'rifatan wa yakunu daiman majruran. Jika mudhaf ilaih bentuknya isim dhahir, maka biasanya dia ma'rifat. Wa yakunu daiman majruran, dan selalu majrur. Nah, sebagaimana contoh-contoh tadi yang sudah dibahas. Al-asma, al-layali. Contoh. Nah, di sini juga ada contoh. Aqamtu fi madinatil muhandisina. Nah, mana mudhaf ilaih? Di sini mudhaf ilaih. Nih. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Al-muhandisin mudhafun ilaihi majrurun bil ya li'annahu jamu mudzakkarin salimun. Aku tinggal di kota para insinyur. Waqad yaqa'ul mudhafu ilaihi nakiratan. Terkadang mudhaf ilaihi itu nakirah. Kalau nakirah apa tadi? Memberikan faedah takhsis, pengkhususan. Kalau ma'rifat, mudhaf ilaih ma'rifat memberikan pengkhususan, memberikan pemakrifatan. Nah, ini ada contoh-contohnya untuk mudhaf ilaih yang nakirah. Rasatis safinatu alamina imadinatin. Nah, kapal itu berlabuh ke pelabuhan kota. Alamina imadinatin. Nah, di sini nakirah dia. Lan tuqbala talabatun ghairu mustaufatin. Mana mudhaf ilaih di sini? Ini mudhaf ilaihnya. Ya, yang ini tadi ya. Madinatin. Lan tuqbala talabatun ghairu mustaufatin. Nah, tidak akan diterima permohonan-permohonan yang tidak mustaufatin, tidak memenuhi syarat, tidak sempurna, tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, sini mudhaf ilaih dia nakirah. Dimakrifatkan langsung sebetulnya bisa ya. Nah, nanti ada nanti. Al-badun ghairu mustaufatin. Berarti di sini apa ini kedudukannya? Mudhaf ghairu. Untuk pada talabatun ghairu. Wa idza urida ta'rifu fa inna adat ta'rif al tadkhulu 'ala al-mudhaf ilaihi wa laysa 'ala al-mudhaf. Jika ingin dimarifatkan dengan al, maka al ini dimasukkan ke mudhaf ilaih, bukan ke mudhaf. Naqul rasatis safinatu ala mina il madinati. Mina il madinati. Bukan alal mina Madinah, bukan. Jadi alnya taruh di sini mudhaf ilaih. Lan tuqbala at-talabatu khairul mustaufati. Khairul. Alnya taruh di sini. Di mudhaf ilaih. Wa hunaka khata'un syai'un bi idafati al ila kalimati ghair idza kanat mudhafatan. Fayuqalu khata'an lan tuqbala talabatul ghairu mustaufatin. Ini contoh yang keliru ya. Jadi alnya di sini dimasukkan ke ghair, bukan ke mustaufa seperti ini. Ini yang benar. Ini yang benar. Ini salah.
alnya di sini. Ala, yang benar alnya di mudhaf ilaih. Ini kalau mau dima'rifatkan. Baik. Idza kana al-mudhafu ilaihi dhamiran fa innahu yakunu muttasilan bil mudhafi wa yu'rabu fi mahalli jarrin. Jika mudhaf ilaih itu bentuknya dhamir, maka dia muttasil. Ya, muttasil harus bersambung dengan mudhaf dan di i'rab fi mahalli jarrin. Karena dia isim mabni. Sudah 20 menit. Contoh, akhadtu kitabaka. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sini bersambung dia. Ya, bersambung. Wasaya tisarru dzalika inda dirasat dhamair fi waqti. Nanti pembahasan panjang lebarnya di situ. Idza udhifat ya'ul mutakallim ila ismin akhiruhu alif. Nah, ulangi, idza udhifat ya'ul mutakallim ila ismin akhiruhu alifun kutibat ya'an maftuhatan. Jika ya mutakallim diidhofahkan kepada isim yang akhirnya adalah alif. Ini contohnya. Isim yang akhirnya alif itu ini. Siwa. Iyada. Bagaimana caranya? Kalau ada ya mutakallim ada ya yang menunjukkan arti saya, aku. Maka kutibat ya'an maftuhatan. Maka cukup dengan dituliskan ya yang di fathah. Siwa menjadi siwaya, selain ku. Yada, yadaya. Artinya kedua tanganku. Mudhofnya kepada dhamir ya mutakallim. Tetap bersambung di sini. Amma idza kana akhirul ismi ya'an fa inna ya al mutakallimi tudghamu biha wa tuktabu ya'an maftuhatan musyaddadatan. Adapun jika akhir isim itu adalah ya, tadi alif ya. Tadi alif pembahasannya. Sekarang yang akhirnya ya. Bagaimana? Fa inna ya al mutakallim tudgham. Maka ya mutakallim dimasukkan ke ya ini. Wa tuktabu ya'an maftuhatan musyaddadatan, dan ditulis bentuk tulisannya adalah ya di fathah musyaddadatan di tasdid. Ini contohnya. Al-muhami, ini kurang titik ya. Al-muhami. Ini juga siwaya. Yadaya. Al-muhami. Menjadi apa? Muhamiyah. Apa arti al-muhami? Apa itu namanya? Al-muhami artinya al-muhami, pengacara ya. Muhamiyah berarti artinya pengacaraku. Nah, mudarrisina. Ini jarnya pakai ya, jam mudzakkar salim. Nah, mudarrisina, mudarrisiyah. Mudarrisina, mudarrisiyah. Guru-guruku. Itu artinya. Kalau dia tidak jamak, mudarrisi gitu kan. Mudarrisi, satu guruku, satu. Kalau ini kan jamak. Mudarrisina aslinya karena dia mudhaf maka nunnya dibuang. Karena nunnya dibuang otomatis dia termasuk apa? Isim yang diakhiri ya. Ya, kalau mau dimudhafkan ke ya mutakallim, maka begini bentuknya, mudarrisiyah. Baik, barangkali ini yang dapat disampaikan. Ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di
forum, diskusi di aplikasi Classroom. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.